Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mulai ibadah kita. Ya, di tengah situasi kondisi yang seperti ini, tidak ada tempat yang terindah kecuali masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan, di tengah situasi yang seperti ini, hanya satu tempat yang paling menyenangkan, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku mau masuk hadirat-Mu yang kudus, karena di sana ada kedamaian. Karena di sana aku mendapatkan apa yang aku butuhkan dalam kehidupan kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dapatkan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dapatkan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan keagungan. Hadapan-Mu, keinginan dalam hidup
ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Keinginan kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Indah bersama-Mu Tuhan. Oh, kami nyaman dekat Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sujud menyembah-Mu. Oh, amin. Haleluya. Ada kedamaian kasih-Mu. Oh, ada sukacita, damai sejahtera-Mu ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Indah dekat dengan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami merasakan Tuhan, kalau kami bersama dengan Engkau kami kuat. Haleluya. Kalau kami bersama dengan Engkau, Terima kasih. kami aman Tuhan. Di Amin. tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, di tengah ketakutan yang menyelimuti kami, hanya Engkau satu-satunya harapan bagi kami. Haleluya. Oleh sebab itu ajar kami untuk senantiasa fokus kepadamu, Amin. Terima senantiasa berpaut kepadamu Tuhan. Amin. Karena itu yang menjadi kesukaan kami dan itu yang menjadi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami lebih lagi memuji nama-Mu pagi hari ini. Kami Terima kasih. rindu Engkau memberi sukacita kepada kami ya Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Haleluya. Bersyukur sekali hari ini kita masih boleh datang kepada Tuhan meskipun masih harus di rumah saja. Tapi biarlah kita mau tetap bersuka cita, memuji, meninggikan Dia. Jangan sampai kita tidak merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau serukan namanya karena hanya Dialah Raja segala Raja, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Besar. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup
luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhan Kau maha besar, Dialah yang luar biasa, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama sekali lagi, mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dialah yang luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan dengan sukacita, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Dia Raja di atas segala raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, amin. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi, lebih keras lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan yang keras. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Dia yang luar biasa. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujiannya lebih semangat lagi, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Yang keras tepuk tangannya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan
Amin, haleluya. Mari kita mau tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apapun. Oleh sebab itu, kami membutuhkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan karunia-Mu dalam kehidupan kami dan tuntunan-Mu. Katakan Tuhan, kami perlu Engkau. Kemanakah kami mencari Amin. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan. Kami butuh Engkau Tuhan di hari-hari ini. Kami butuh tuntunan-Mu. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih-Mu.
kasih-Mu Tuhan bagi kami. Oh, haleluya. Amin. Tuhan, seperti kata pujian ini, sungguh kami memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau Allah satu-satunya yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, mencukupi keperluan kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Boleh menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh disegarkan melalui firman yang akan kami dengar Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dan kami mau sediakan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Sehingga benih itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami mau serahkan waktu yang indah ini hanya dalam tangan-Mu penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dan selamat ketemu meskipun di ibadah online ini. Bapak Ibu saudara semua, kita hidup di zaman yang serba sudah sangat modern. Teknologi ya sudah cukup canggih sehingga kita bisa mendapatkan berbagai banyak informasi dengan begitu cepat. Bahkan ada yang berkata, hidup yang kita jalani itu banjir dengan informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Saya yakin semua orang pasti punya yang namanya HP dalam hidupnya. Dengan HP ini kita bisa mengakses semua data yang ada di dalam dunia ini dengan begitu sangat mudah. Sehingga ada ungkapan dunia ini ada di dalam genggaman Anda. Ketika Anda lapar, Anda bisa pesan makanan melalui gadget sekecil ini. Ketika Anda tersesat, Anda bisa cari petunjuk dari gadget yang sekecil ini. Ketika Anda pergi keluar kota dan ingin cari tempat di mana Anda bisa menginap, hotel dan booking hotel yang ada, semuanya bisa dilakukan dengan barang yang sekecil ini dengan mudah dan cepat. Bahkan kita bisa berhubungan dengan begitu banyak orang di belahan bumi manapun juga dengan HP kita, dengan teknologi yang sekarang sudah kita miliki sampai detik ini. Bahkan sekarang tidak perlu sampai diketik. Kita cuma berkata saja, "Hai Google, apa itu virus corona?" Dia akan jawab itu semuanya. Serba canggih semuanya, serba cepat, serba mudah didapat. Konsep yang seperti ini begitu kuat ada di dalam pikiran kita, begitu kuat menguasai kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari, kita juga berpikir bahwa cara Tuhan dalam kehidupan kita ya mungkin seperti itu. Secepat itu, seefektif itu, seefisien itu, sesempurna itu. Padahal kita tahu bahwa cara Tuhan dan waktunya Tuhan itu sangat berbeda. Dan kita berharap pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita bisa bekerja dengan konsep yang sama. Semudah itu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dengan cara kita, dengan waktu kita. Dan itulah yang membuat seringkali banyak orang itu mulai kecewa, mulai marah, dan seringkali memberontak sama Tuhan sebab apa yang mereka inginkan tidak seperti apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan seringkali kita berpikir apa yang Tuhan kerjakan itu lambat dalam kehidupan kita. Padahal di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang lambat. Kita akan mempelajari konsep tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita dari kisah yang sudah terjadi di bangsa Israel yang kisahnya ditulis dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22.
yang berbunyi demikian. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan atau journey ke suatu tempat yang mungkin belum pernah kita tahu kita ke sana, kita pasti akan mencari jalur yang paling tercepat. Karena kita berpikir bahwa jalur yang paling tercepat, jalur yang paling pendek, itu jalur yang paling mudah untuk kita bisa sampai di sana. Menarik sekali kalau dilihat dari peta yang ada, perjalanan dari Mesir menuju Kanaan yang paling cepat itu adalah lewat jalur utara, lewat tanahnya orang Filistin, karena di situ tidak akan menghadapi yang namanya sungai atau laut, mereka tidak akan menyeberangi itu semuanya. Bahkan seorang filsuf Yahudi di abad pertengahan, dia juga sekaligus komentator Alkitab yang cukup terkenal di abad pertengahan, mengatakan bahwa perjalanan itu hanya membutuhkan waktu 10 hari kalau mereka berjalan dari Kanaan menuju ke Mesir lewat jalur utara. Coba kita renungkan sebentar, bandingkan antara perjalanan 10 hari dengan 40 tahun. Saya yakin kita semuanya pasti pilih yang 10 hari itu karena cepat dan mudah, tidak terlalu lama di situ seperti itu. Tetapi kita semua tahu Tuhan tidak memakai jalur yang paling cepat, jalur yang paling mudah, tapi dia menggunakan jalur yang cukup lama, berat, tantangannya banyak, dan tidak mudah. Lewat padang gurun. Dikatakan bahwa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel lewat jalur itu, tetapi jalur yang lain. Seringkali ketika kita tidak memahami bahwa tuntunan Tuhan itu menggunakan tuntunan yang mudah, tidak menggunakan jalur yang cepat dan mudah, seringkali berat seperti itu membuat banyak orang itu kecewa, marah, bahkan memberontak sama Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Karena kita berpikir, oh ini zaman modern, semuanya serba cepat. Kita yakin tuntunan Tuhan pun cepat seperti itu. Waktunya seperti waktunya kita, seperti itu. Hal yang penting untuk kita perhatikan adalah, kalau kita memahami alasannya kenapa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu tidak mudah dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu alasannya, kita tidak akan marah sama Tuhan. Kita tidak akan kecewa kalau hidup yang kita jalani dipimpin oleh Tuhan itu bukan lewat jalur yang mudah, lewat cara yang mudah seperti itu. Kita tidak akan memberontak sama Tuhan, kita tidak akan marah sama Tuhan ketika kita mendapati jalur yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Pimpinan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu ternyata tidak secepat yang kita harapkan. Hal itulah yang saya dapatkan di dalam kisah ini. 3 alasan kenapa Tuhan kadang-kadang memimpin umatnya bukan dengan jalur yang cepat, dengan jalur yang mudah. Alasannya apa? Bagian yang pertama, ayat yang ke-17 saya akan bacakan, tetapi saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup.
Akhirnya Firaun mengizinkan orang Israel pergi. Allah tidak membawa mereka melintasi tanah orang Filistin meskipun jalan itu lebih pendek untuk sampai ke negeri perjanjian. Perhatikan kalimat ini, perhatikan kalimat ini. Ia tahu bahwa orang Israel akan menjadi patah semangat kalau mereka harus pergi ke tempat tujuannya dengan berperang. Sekalipun mereka meninggalkan Mesir dengan membawa senjata dan bahwa mereka akan cenderung untuk kembali ke Mesir. Karena itu Allah membimbing mereka melalui jalan yang melintasi padang gurun menuju Laut Teberau. Dimulai dengan kalimat ia tahu bahwa orang Israel nanti akan menjadi patah semangat. Salah satu sifat Tuhan yang kita ketahui ialah Dia Maha Tahu. Saya yakin kita semuanya tahu hal itu, bahwa kita punya sosok pribadi Tuhan yang Maha Tahu. Pertanyaannya, tahu enggak definisi daripada Maha Tahu? Kondisi memiliki pengetahuan yang penuh dan sifat mengetahui segala hal, itu Maha Tahu. Jadi punya pengetahuan penuh dan mengetahui segala hal. Tuhan tidak hanya tahu apa yang terjadi di depan, bahkan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi di dalam hati, Tuhan itu tahu. Makanya akan ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 ini ada dua hal penting yang harus kita pahami tentang kemahatauan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu seberapa besar kapasitas yang ada dalam kehidupan orang Israel. Tuhan tahu seberapa besar kapasitas yang ada dalam kehidupan umatnya. Dan Tuhan tahu apa yang nanti akan terjadi dalam kehidupan umatnya kalau mereka harus menghadapi hal yang buruk. Dia tahu kapasitasnya, dia juga tahu nanti apa yang akan terjadi kalau umatnya menghadapi hal yang buruk. Dan dituliskan di dalam Alkitab bahwa nanti orang Israel bisa patah semangat. Ketika saya membaca artikel dari kesehatan dan psikologi menginformasikan bahwa patah semangat itu selalu membawa dampak yang buruk, bukan dampak yang baik. Patah semangat dalam kehidupan seseorang itu selalu membawa dampak yang buruk, bukan dampak yang baik. Bahkan Alkitab mengatakan orang yang patah semangat itu kehilangan kekuatan. Coba kita renungkan sebentar. Kemahatauan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak menginginkan ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kemahatauan Tuhan itu menginginkan supaya tidak terjadi hal yang buruk dalam kehidupan kita ke depan. Oh, ini hal yang menarik sekali. Jadi jangan tergesa-gesa emosi sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa kok pimpinan Tuhan itu tidak muda? Karena dia tahu ini baik atau tidak buat kita nanti ke depannya. Ini buruk atau baik untuk hidup kita ke depannya. Dan Tuhan tahu kalau itu buruk, Tuhan tidak akan kerjakan itu. Tuhan tidak akan tuntun kita, meskipun itu yang kita doakan, meskipun itu yang kita mau, kita kehendaki. Tuhan tidak akan tuntun kita di situ. Kenapa? Karena Tuhan tahu nanti hasilnya buruk. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemahatauan Tuhan itu membuat Tuhan berpikir dia hanya ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Makanya kadang-kadang tuntunan yang Tuhan berikan itu tidak mudah dalam kehidupan kita. Karena dia tahu persis kapasitas kita, hal-hal apa yang nanti akan terjadi di depan kita ketika sesuatu yang buruk itu menimpa hidup kita. Izinkan saya mengutip perkataan seorang pemimpin rohani, pendidik dari Amerika Serikat yang bernama Neil A. Maxwell. Dia berkata begini, hanya dengan berserah diri kepada Tuhan, kita dapat menjadari kehendaknya bagi kita. Dan jika kita benar-benar percaya pada Tuhan, kenapa kita tidak menyerah pada kemahatauannya yang begitu sangat mengasihi kita? Kenapa? Karena dia mengenal kita dan selalu menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Saya yakin Bapak Ibu tahu kisahnya Yusuf.
Dia dituntun Tuhan dalam hidupnya bukan dengan jalan yang mudah. Tapi ketika saya baca di akhir kehidupannya Yusuf ketika dia sampai sudah di puncak yang tertinggi dan kembali bertemu dengan sanak keluarganya. Dia berkata seperti itu karena dia tahu itu bagian dari kemahatauan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun tuntunan itu tidak mudah bagi hidupnya. Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan karena Ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Jadi hari ini kita tahu alasannya kenapa kok seringkali tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita kok rasanya tidak mudah ya. Karena ada sifat kemahatauan Tuhan yang ingin ditunjukkan dalam kehidupan kita. Sifat kemahatauan Tuhan yaitu Dia ingin menyediakan hanya yang terbaik buat kita semuanya. Kalau Dia tahu nanti ke depannya itu buruk, Dia tidak mau tuntun kita di jalan itu. Dia tidak akan tuntun kita dengan cara yang itu. Yang kedua, Keluaran pasal 13 ayatnya 19. Saya akan bacakan. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ketika saya membaca ayat ini, sepertinya ini hanya informasi yang diberikan sama kita, apa yang dikerjakan oleh Musa saat itu berkenaan dengan pesannya Yusuf. Dan terbersit dalam pikiran saya, wah ini sesuatu yang malah ngerepotkan Israel dan keturunan Yusuf. Karena kita tahu istilahnya Yusuf itu sudah meninggal 400 tahun yang lalu sih. Jadi yang dibawa itu peti matinya yang isinya muminya Yusuf, tulangnya Yusuf. Tapi ketika saya lihat di dalam Kejadian 50 ayat 24-25, di mana itu pesan Yusuf sebelum dia meninggal kepada saudara-saudaranya untuk tidak melupakan dirinya, dibawa kembali ke tanah perjanjian meskipun hanya berupa mumi atau tulang saja. Karena dia meyakini itu yang nanti akan terjadi. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyeru anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi kalau kita bisa perhatikan, ketika mereka membawa peti matinya Yusuf yang di dalamnya ada tulang-tulang atau muminya Yusuf yang 400 tahun yang lalu sudah meninggal karena bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir 400 tahun. Ketika mereka melihat peti matinya Yusuf bersama-sama dengan mereka di perjalanan, itu mengingatkan mereka ada janji Tuhan yang begitu indah dalam hidup mereka. Akan memberikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan mereka bahwa janji Tuhan itu akan dipenuhi dalam hidup mereka dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Itu yang harus mereka pahami. Ingat, Yusuf berkata seperti itu sebelum dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, keturunannya tinggal di tanah Mesir 400 tahun jadi budak. Bangsa Israel memang butuh cuma 1 malam untuk bisa keluar dari Mesir. Tapi mereka butuh 40 tahun untuk bisa menikmati tanah Israel, tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun mereka melihat peti matinya Yusuf. Mereka tetap diingatkan ada janji Tuhan yang begitu indah dalam hidup mereka. Mengingatkan betapa luar biasanya Tuhan memelihara hidup mereka sama seperti Tuhan memelihara hidupnya Yusuf. Menjaga hidup Yusuf
sampai pada akhir perjalanan kehidupan Yusuf. Jadi bisa dibayangkan mereka di dalam perjalanan mau tidak mau diingatkan dengan hal yang seperti itu. Bahwa ada janji Tuhan yang terus beserta dengan mereka, yang akan terwujud dalam hidup mereka dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Sama seperti seorang teolog dari Jerman yang merupakan anggota pembebasan Jerman dari Nazi yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia pernah berkata begini, Tuhan tidak memberi kita semua yang kita inginkan. Dia berkata Tuhan tidak memberi kita semua yang kita inginkan, tetapi Dia memenuhi janjinya, menuntun kita di sepanjang jalan terbaik dan lurus yang mengarah ke dirinya. Jadi sekarang kita memahami kenapa kalau Tuhan tuntun kita melalui jalan yang mudah, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melatih diri kita untuk mempercayai semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan diwujudkan Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Bagian yang terakhir, ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan Tuhan mengambil inisiatif untuk berjalan di depan umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Ketika saya membaca tulisannya William Brown di dalam bukunya yang berjudul The Tabernacle, dia menuliskan begini. Dari semua manifestasi kehadiran Tuhan yang penuh rahmat yang dipercayakan kepada umatnya di masa yang lampau, tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, itu adalah hal yang paling mencolok dan mulia. Dengan kata lain, William Brown mengatakan tiang awan dan tiang api itu gambaran kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dan hampir semua komentator Alkitab menuliskan hal yang sama. Dan perhatikan kalimat dengan tidak beralih. Kehadiran Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan kita semua tahu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umatnya berarti bicara tentang banyak hal. Salah satunya mujizat. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan selama 40 tahun itu. Salah satunya yang paling terkenal yaitu mana. Yang datang setiap pagi seperti embun yang merupakan makanan mereka setiap hari dan tidak pernah terlambat datang dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah kekurangan, mereka tidak pernah kehabisan. Bahkan tiang api dan tiang awan itu pun mujizat Tuhan. Tiang awan di siang hari seperti payung yang besar menutupi terik panas matahari. Tiang api bukan cuma sekedar menghangatkan mereka, tapi menerangi perjalanan hidup mereka. Dan selama perjalanan itu mereka menikmati betapa luar biasanya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menikmati mujizat demi mujizat yang mereka alami dalam hidup mereka. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Seringkali sukar buat kita semua. Seringkali bertentangan dengan apa yang kita mau. Tapi ingat, disitulah Tuhan punya kesempatan untuk menunjukkan kehadirannya dalam kehidupan kita. Karyanya yang luar biasa. Seorang Bruder dari Perancis di abad 16 yang ketika dia masuk dalam sebuah biara,
oleh kepala biara, dia ditempatkan hanya sebagai pembantu di dapur. Tapi dia sangat terkenal, kenapa? Karena melalui tulisannya, dia membahas tentang bagaimana memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Dia bernama Nicholas Herman, atau yang disebut dengan Lawrence. Dia menuliskan begini, tidak ada kehidupan di dunia ini yang lebih manis dan menyenangkan daripada percakapan terus-menerus dengan Allah. Artinya, tidak ada hal yang begitu indah, begitu manis di dalam hidup ini ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itulah kenapa seringkali tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita tidak mudah. Karena disitulah Tuhan punya kesempatan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kehadirannya dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya mujizat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar melalui kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Melalui kisah tiang awan dan tiang api ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa tuntunan Tuhan dalam hidup kita memang seringkali tidak mudah, seringkali tidak cepat, seringkali tidak gampang. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi jangan terburu-buru marah, jangan terburu-buru kecewa. Jangan terburu-buru berontak sama Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak alasan yang indah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan sifat kemahatauannya. Dan ingat, kemahatauan Tuhan itu hanya inginkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tidak, dia kepingin. Itu yang Tuhan pikirkan. Yang kedua, Tuhan ingin melatih supaya kita tetap bisa memegang janji Tuhan. Di masa-masa yang paling sulit sekalipun, janji Tuhan itu pasti terwujud dalam kehidupan kita. Tapi ingat, pakai cara Tuhan, pakai waktunya Tuhan. Bukan cara kita, bukan waktunya kita. Yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita menikmati betapa luar biasanya kehadiran Tuhan. Ingat, Tuhan punya inisiatif untuk berjalan di depan kita. Dia punya inisiatif untuk menyertai kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut di dalam perjalanan yang tidak mudah sekalipun. Kita punya Tuhan yang menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia ada di depan kita. Dia akan tunjukkan kedahsyatannya, karyanya yang begitu luar biasa indah dalam hidup ini. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami masih seringkali kecewa dengan apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami masih sering marah sama Engkau Tuhan. Kami seringkali masih memberontak kepadamu. Karena apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak kami, keinginan kami. Tuntunan yang Kau berikan seringkali tidak mudah buat kami. Tapi hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa di balik setiap tuntunan yang Engkau kerjakan ada kemahatauan yang luar biasa yang hendak Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Engkau memikirkan hanya yang terbaik buat kami Tuhan. Janji-Mu selalu Engkau wujudkan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Engkau punya inisiatif untuk selalu berjalan bersama dengan kami. Dan kami yakin ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau memberkati setiap aspek hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun yang harus kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada buat kami. Dan Engkau selalu merencanakan hanya yang terbaik buat kami semua. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu, GBT Kalam Hidup dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, Engkau mendidik mereka. Berkati setiap keluarga yang ada. Berkati pernikahan kami. Berkati keluarga kami. Biarlah kasih-Mu mengikat kami semua
lebih kuat lagi dalam hidup kami Tuhan. Memberkati setiap aspek hidup kami. Kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau membuatnya berhasil dan berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami semakin berlimpahan di dalam Engkau. Berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, Engkau Yehova Rafa buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka boleh dipulihkan, bisa melakukan kegiatan aktivitas mereka dengan baik kembali. Berkati segala pendidikan anak-anak kami. Berkati segala rencana kami ke depan. Mungkin banyak yang harus kami tunda. Mungkin banyak yang harus kami batalkan. Tapi kami tahu ada rencana Tuhan yang begitu indah di balik semuanya. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Sehingga kami boleh tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap ibadah dan pelayanan kami. Berkati rencana kami ke depan. Semuanya kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua mengatakan kita bersama-sama kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita naik terus dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan.